Break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sintia Lestari. Di sini saya akan presentasi tentang sistem rujukan kesehatan. Nah, di sini saya untuk memenuhi tugas komunitas kebidanan ini. Baik. Nah, jadi di sini tuh apa sih yang maksud dengan sistem rujukan kesehatan ini? Jadi sistem rujukan dari ini tuh adalah sistem penyelenggara kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab yang timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal. Nah, dalam arti unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti unit-unit yang tingkat kemampuannya. Nah, jadi sistem rujukan ini tuh misalkan ya, saya kasih contoh. Misalkan di puskesmas ini ada yang melahirkan. Nah, dia harus dirujuk. Nah, itu kita harus bisa merujuk ke yang lebih tinggi, yaitu yang disebut dengan rumah sakit. Karena fasilitas di rumah sakit itu sangatlah lengkap dibanding dengan di puskesmas sendiri. Nah, sistem ini juga diharapkan semuanya tuh kayak memperoleh keuntungan ya. Contohnya tuh seperti kayak satu kayak pemerintah itu sebagai menentu kebijakan kesehatan atau yang disebut dengan policy maker. Nah, manfaat yang akan diperoleh yaitu tuh kayak membantu penghematan dana dan memperjelas sistem pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua itu masyarakat itu sebagai pemakaian jasa pelayanan akan meningkatkan biaya pengobatan karena pelayanan diperoleh sangat mudah. Nah, yang ketiga itu pelayanan kesehatan atau bisa yang disebut dengan health provider. Jadi, ini tuh mendorong jenjang karir tenaga kesehatan selain meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan serta meringankan beban tugas. Nah, jadi, sistem rujuk pelayanan kesehatan itu dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis, gitu kan. Jadi pada pelayanan kesehatan ini ada tingkatnya. Tingkat pertama ini, nah peserta dapat berobat ke fasilitas kesehatan primer. Apa sih yang disebut dengan primer? Nah, primer itu yang disebut dengan, eee, puskesmas, klinik, atau dokter keluarga, atau praktek mandiri yang tercantum pada kartu peserta BPJS Kesehatan. Nah, apabila peserta ini atau peserta bisa disebut dengan pasien ya, memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat 2 atau fasilitas kesehatan sekunder dalam hal ini atau bisa disebut PKTL. Nah, lalu jadi idealnya itu rujukan tidak hanya berasal dari puskesmas saja, namun juga layanan primer lain. Nah, misalnya tadi ya, klinik, tempat kerja gitu kan. Jadi kasus lain yang menuai proses program JKN adalah mutasi peserta jam sostek ke BPJS. Jadi seorang manula gagal mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan karena salah satu rumah sakit swasta yang sebelumnya merupakan rujukan jam sostek penolakannya. Nah, di sini juga ada perannya dalam rujukan. Nah, peran dokter dalam sistem rujukan ini, yaitu dia memahami secara jelas mengenai sistem rujukan karena dokter adalah petugas garda depan yang selalu menjadi tempat bertanya pasien atau masyarakat yang membutuhkan dan dokter harus selalu meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional yang dibutuhkan pasien. Yang kedua ini monitoring atau evaluasi. Nah, pelaksanaan sistem rujukan perlu dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah dan organisasi profesi sebagai organ pembina agar menjamin setiap masyarakat itu mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan haknya, sesuai agar masyarakat itu hidup sejahtera. Nah, jadi di sini tuh ada langkah-langkah ya untuk menjamin berjalannya sistem rujukan berjenjang BPJS. Nah, yang pertama itu sosialisasi yang terus-menerus. Nah, sangat penting untuk sosialisasi ini. Yang kedua itu proses pertemuan lintas sektor secara proaktif serta. Lalu yang ketiga monitoring dan evaluasi yang juga terus-menerus harus dilakukan antar seluruh stakeholder guna menanamkan kesadaran masyarakat tentang sistem rujuk berjenjang. Lalu
Di sini ada pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Nah, per orang itu ada 3 tingkat, yaitu kayak pertama ini kayak pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, yang kedua ini pelayanan kesehatan tingkat kedua sekunder merupakan pelayanan kesehatan spesifik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis. Nah, yang ketiga ini pelayanan kesehatan tingkat 3 tersier. Nah, ini tuh merupakan, pelayanan kesehatan subspesialistik yang dilakukan atau dokter gigi subspesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik. Nah, lalu di sini ada, jadi bagi peserta BPJS Kesehatan, nah pelayanan rujukan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu ada rujukan secara horizontal. Nah, apa sih dengan rujukan seperti horizontal ini? Jadi yang dilakukan antar pelayan kesehatan dalam satu tingkatan. Nah, apabila perujuk tidak dapat memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas atau peralatan ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Jadi yang kedua itu rujukan vertikal. Nah, apa yang dimaksud dengan rujukan vertikal? Nah, jadi rujukan vertikal itu dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatannya. Jadi dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, atau dengan sebaliknya. Nah, tingkatan pelayanan yang rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi itu dilakukan apabila, nah yang pertama ini tuh pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik. Nah, yang kedua itu perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan ketenagaan. Yang selanjutnya yaitu rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkat pelayanan yang lebih rendah. Dilakukan apabila tadi kan sudah ya dari yang yang rendah ke tinggi dan ini dan sebaliknya. Yang pertama itu permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Yang kedua, itu kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua itu lebih baik dalam menangani pasien tersebut. Nah, yang ketiga itu pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah, dan untuk alasan kemudahan, efisien, dan pelayanan jangka panjang. Yang keempat, itu perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peraturan, atau ketenagaannya. Jadi, sistem rujukan pelayanan, kesehatan ini dilaksanakan secara berjenjang ya, atau sesuai kebutuhan medis gitu, dimulai dari pelayanan FKTP, terus jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke FKRTL. Nah, lalu pelayanan kesehatan tingkat kedua di vaskes sekunder. Vaskes sekunder tuh jadi, fasilitas kesehatan kedua, jadi hanya dapat diberikan atau rujukan dari vaskes primer ini. Nah, yang keempat itu pelayanan kesehatan tingkat 3 di vaskes tersier, hanya dapat diberikan atas rujukan dari vaskes sekunder dan vaskes primer. Lalu ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan. Nah, apabila peserta BPJS Kesehatan dalam kondisi, nah, jadi terjadi gawat darurat. Kondisi gawat daruratan mengikuti ketentuan yang berlaku. Bencana, jadi kriteria bencana ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Yang ke pertimbangan geografis dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. Nah, rujukan parsial. Tadi kan ada rujukan horizontal, vertikal. Nah, di sini ada rujukan parsial. Apa sih yang dimaksud dengan rujukan parsial ini? Jadi rujukan parsial ini tuh pengiriman pasien ya atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi.
yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Paskes tersebut. Nah, rujukan pasien ini dapat berupa kayak pengiriman pasiennya tuh untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan ya. Jadi, eee, pengiriman itu kayak si Paskes ini tuh cuma dapat memberikan untuk pemeriksaan menunjang atau bertindak gitu kan. Yang kedua itu pengiriman, spesimen untuk memeriksa penunjang. Lalu, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.